Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Suaris Channel. Di sini kita hari ini akan belajar mengenai soal-soal yang kemungkinan akan keluar pada tes CPNS tahun 2021, khususnya yang pendaftaran pada bulan Maret. Di sini kita akan bahas mengenai tes intelijensi umum dengan subtema analogi. Nanti kita akan jabarin analogi itu apa sih, dan ciri-ciri soal yang analogi itu seperti apa, dan cara menjawabnya seperti apa, cara belajarnya, kemudian cara pengerjaan soalnya, semuanya akan kita bahas. Terus pada teman-teman sekalian, jangan lupa seperti biasanya di subscribe channel ini, kemudian di like, share, and komen di bawah ini untuk kritik dan saran untuk video kedepannya. Dan jangan lupa juga follow Instagram kami, sehingga nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami balas di YouTube, mungkin teman-teman bisa DM di Instagram kami. Itu aja ya teman-teman sekalian, kita lanjut nanti masuk ke soal-soal pada saat tes intelijensi umum. Terima kasih. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita menjawab ataupun mengerjakan soal tes intelijensi umum subtema analogi pada part 1 kali ini, ada baiknya kita mengetahui dulu analogi itu apa, sehingga akan lebih mempermudah kita untuk mengetahui jenis-jenis soal yang nantinya akan keluar pada tes SKD, insya Allah teman-teman sekalian. Jadi kita ketahui dulu ya analogi itu apa. Analogi itu disebut juga dengan padanan hubungan. Dalam tes ini, teman-teman sekalian nantinya akan diminta untuk mencari kata atau sekelompok kata agar masing-masing kelompok kata membentuk hubungan yang sama. Tes analogi ini, teman-teman sekalian, lebih cenderung ke arah tes logika kata. Jadi, kata yang disajikan dalam soal tes analogi tidak sesulit tes sinonim ataupun antonim. Jadi, kata-kata yang sering dijumpai dalam kehidupan seharian. Jadi, ini akan lebih mempermudah kita. Yuk, langsung saja kita menjawab soal-soal yang telah kami sediakan. Tetap semangat teman-teman sekalian. Soal nomor 1. Afrika Selatan, RAN. Pilihan jawaban A. Pakistan, Rupiah. B. Rupiah Indonesia. C. Bangladesh, Lev. D. Kanada, Prancis. E. Peso, Chili. Dan jawabannya adalah A. Pakistan, Rupiah. Oke teman-teman sekalian, jadi kalau kita perhatiin soalnya, Afrika Selatan dan RAN. Jadi yang pertama itu adalah negara, Afrika Selatan itu adalah bagian dari negara. Kemudian mata uangnya adalah RAN. Jadi urutannya negara dan mata uangnya. Nah, untuk yang pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang A. Negaranya Pakistan dan mata uangnya adalah Rupiah gitu. Kemudian untuk yang B, Rupiah Indonesia. Mata uangnya Rupiah, negaranya Indonesia, tapi letaknya kebalik ini teman-teman. Jadi negaranya seharusnya di urutan yang awal, sedangkan yang B ini negaranya di urutan yang kedua gitu. Kemudian untuk yang C, Bangladesh Lev. Harus teman-teman ketahui, Lev itu bukan mata uang dari Bangladesh, melainkan mata uang dari Bulgaria. Jadi jawabannya otomatis salah. Kemudian yang D, Kanada dan Prancis, dua-duanya negara ya teman-teman sekalian. Kemudian yang E, yaitu peso Chili. Dan ini sama nih, kasusnya sama kayak yang C. Peso itu bukan mata uang dari Chili, melainkan mata uang dari Filipina. Soal nomor 2. Abisal, endapan tanah. A. Abstrak, nyata. B. Gambar, garis. C. Genjah, bibit. D. Bulsak, kasur. E. Remisi, penahanan. Kalau menurut teman-teman sekalian apa jawabannya? Coba ditebak dulu ya. Dan jawabannya adalah D. Bulsak, kasur. Sekarang kita jawab kembali ya. Jadi soalnya kan abisal, endapan tanah. Jadi abisal itu artinya yaitu endapan tanah.
Jadi yang poin pertama itu dijelaskan di poin kedua. Jadi abisal berarti endapan tanah. Kita sesuai nih. Yang A, abstrak, nyata. Abstrak itu lawan dari nyata, berarti bukan penjelasan dari poin pertama abstraknya gitu. Sedangkan yang kedua, yang B, gambar, garis. Gambar itu adalah tiruan barang ya teman-teman. Sedangkan garis itu adalah coretan panjang yang bisa berupa bentuk lurus ataupun bengkok. Dan ini merupakan dua hal yang berbeda, bukan dalam satu artian. Kemudian yang C, genjah dan bibit. Kalau teman-teman belum tahu, genjah itu yaitu kayak bahasanya tuh lekas berbuah untuk padi, kelapa. Jadi misal kalau kita ada sawah, kita nungguin bibit-bibit yang lebih unggul untuk biar lebih cepat berbuahnya gitu, lebih cepat panennya. Sedangkan bibit itu hanya benih yang akan ditanam gitu. Jadi sesuatu hal juga yang beda yang C ya. Kemudian yang D, bulsak kasur. Nah, bulsak itu dalam KBBI teman-teman sekalian sama dengan kasur. Jadi jawaban yang benar adalah D. Sedangkan yang E, remisi dan penahanan. Remisi itu adalah pengurangan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum. Sedangkan penahanan itu adalah ya perbuatan menahan ataupun menghambat sesuatu gitu ya teman-teman sekalian. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 3. Uang makan, upah khusus untuk makan. Pilihan jawaban A, kecil hati, sabar. B, ringan tangan, suka mencuri. C, sakit hati, kecewa. D, tinggi cakap, merayu. E, kutu buku, penyakit kulit. Kalau menurut teman-teman apa nih jawabannya? Udah dikunci jawabannya? Kita bahas satu-satu lagi ya. Jadi kalau kita perhatiin soalnya, uang makan, upah khusus untuk makan. Jadi ini merupakan kiasan ya teman-teman. Kiasan uang makan itu artinya upah khusus untuk uang makan gitu. Jadi kalau kita ngomong nih uang makan itu sama saja seperti upah khusus untuk makan gitu. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu sakit hati, kecewa. Karena kiasannya kalau sakit hati itu berarti adalah kecewa. Sedangkan yang A, kecil hati. Kecil hati itu adalah tersinggung, marah, kecewa gitu. Sedangkan sabar, sabar itu adalah tahan menghadapi cobaan. Jadi ini nih dua hal yang berbeda ya. Kecil hati itu bagian dari sifatnya, sabar itu bagian dari bagaimana kita menghadapi sesuatu gitu. Kemudian yang B, ringan tangan, suka mencuri. Untuk ringan tangan itu mungkin kita selama ini tahunya ringan tangan itu hanya suka memukul gitu ya teman-teman. Tapi ada arti positif juga, ringan tangan itu yaitu suka menolong. Sedangkan suka mencuri adalah ya bagian dari tindakan kriminal. Kemudian yang C yaitu jawaban yang benar, udah kita jelasin tadi ya. Kemudian untuk yang D, tinggi cakap dan merayu. Tinggi cakap ini bahasa Melayu teman-teman sekalian, yang artinya kalau bahasa Indonesia itu yaitu berbicara tinggi, seperti sombong gitu. Kemudian untuk merayu itu adalah menyenangkan hati atau membuat seorang merasa pilu gitu. Kemudian untuk yang E, kutu buku, penyakit kulit. Kutu buku itu adalah kiasan dari orang yang sangat gemar membaca, teman-teman. Sedangkan penyakit kulit, ya penyakit yang menyerang kulit. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Soal nomor 4. Buli-buli, botol kecil. Pilihan jawaban A, odem, sehat. B, abau, kura-kura rawa. C, seremoni, pengakuan. D, langka, usang. E, obsolet, inovasi. Sekarang teman-teman udah jawab, kita bahas satu-satu. Jadi kalau kita lihat pertanyaannya yaitu buli-buli, botol kecil.
Buli-buli itu adalah botol kecil, teman-teman. Nama lain dari buli-buli itu adalah botol kecil atau guci kecil. Kita pahami dulu satu-satu. Untuk yang A, odem. Odem itu, teman-teman, adalah pembengkakan pada sebagian badan ya, karena berkumpulnya zat cair yang berlebihan. Sedangkan sehat itu adalah kondisi badan yang baik. Berarti odem itu lawan katanya ya sehat gitu. Kemudian untuk yang B, abau, kura-kura rawa. Abau itu nama lain dari kura-kura rawa. Jadi jawaban yang benar tuh B. Untuk yang C, seremoni, pengakuan. Seremoni itu adalah upacara ya. Sedangkan pengakuan itu adalah perbuatan mengaku. Ini beda konteks ya dua-duanya. Yang D, langka, usang. Ini agak-agak mirip sebenarnya. Langka itu adalah sesuatu yang hampir punah ataupun jarang ditemukan. Sedangkan usang adalah sesuatu yang sudah kuno gitu. Kemudian untuk yang E, obsolete. Kemudian inovasi. Obsolete itu adalah barang yang tidak dipakai lagi atau sesuatu yang tidak dipakai lagi. Sedangkan inovasi itu yaitu adanya pembaharuan ya teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Soal nomor 5. Chili, Santiago. Pilihan jawaban A, Indonesia, Denpasar. B, Sri Lanka, Colombo. C, Nairobi, Kenya. D, Mesir, Tripoli. E, Maroko, Tunis. Sekarang teman-teman silakan dijawab terlebih dahulu. Oke, kita bahas soal nomor 5. Kalau kita perhatiin Chili dan Santiago. Jadi negaranya adalah Chili dan ibu kotanya adalah Colombo. Jadi sorry teman-teman ya, ibu kota Chili itu adalah Santiago. Dan untuk pilihan jawabannya kita pahami satu-satu. Untuk yang A, Indonesia dan Pasar. Ibu kota Indonesia itu adalah Jakarta. Jadi otomatis yang A itu jawabannya salah. Untuk yang B, Sri Lanka, Colombo. Nah, ibu kota dari Sri Lanka itu adalah Colombo. Jadi pilihan jawaban yang benarnya adalah yang B. Karena ibu kota Chili adalah Santiago. Kemudian untuk yang C, Nairobi, Kenya. Nairobi itu adalah salah satu ibu kota juga ya teman-teman. Jadi nama ibu kotanya Nairobi. Ini posisinya yang terbalik. Kalau Kenyanya di depan maka jawabannya benar. Tapi di sini ibu kotanya yang terletaknya di depan, bukan negaranya. Kemudian yang D, Mesir, Tripoli. Tripoli itu ibu kota Libya, teman-teman, bukan ibu kota dari Mesir. Kemudian Maroko, Tunis. Ibu kota Maroko itu adalah Rabat. Tunis di sini adalah penyebutan lain dari negara Tunisia. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Soal nomor 6. Dehidrasi, kurang cairan. A, observasi, penglihatan. B, operasi, imbauan. C, dekan, pimpinan fakultas. D, korupsi, jasa. E, manipulasi, jujur. Jadi kita pahami dulu soalnya nanti teman-teman sekalian. Silakan dikunci jawabannya. Kita masuk ke pembahasan soal nomor 6. Dehidrasi, kurang cairan. Jadi dehidrasi itu adalah keadaan kekurangan cairan di dalam tubuh. Jadi ini poin pertama dehidrasinya itu dijelaskan di poin kedua. Dehidrasi adalah kurang cairan. Kita pahami satu-satu. Untuk yang A, observasi, penglihatan. Observasi itu adalah
peninjauan secara cermat, sedangkan penglihatan itu adalah sesuatu yang dilihat. Mungkin dalam ilmu penelitian karya ilmiah, kalau untuk penglihatan itu bagian dari salah satu observasi, yaitu untuk melihat, untuk menemukanali gitu, seperti itu kan. Tapi di sini bukan penjelasannya, tapi bagian dari poin pertama. Kemudian untuk yang B, operasi imbauan. Operasi itu adalah bedah untuk mengobati penyakit kalau dalam ilmu kedokteran. Kemudian bisa juga tindakan atau gerakan militer kalau dalam militer, seperti itu. Sedangkan imbauan itu adalah seruan atau ajakan. Maka dua hal ini berbeda ya teman-teman sekalian. Kemudian yang C, dekan pimpinan fakultas. Dekan itu adalah pimpinan fakultas teman-teman sekalian. Jadi poin satunya dijelaskan di poin kedua. Dekan adalah pimpinan fakultas. Jadi jawaban yang benarnya yang C. Untuk yang D, yaitu korupsi jasa. Korupsi itu kita ketahui bersama-sama ya teman-teman. Kalau korupsi itu ya penggelapan dana gitu kan. Sedangkan jasa adalah perbuatan yang baik ataupun berguna gitu. Dua hal ini ya bertolak belakang gitu. Kemudian yang E, manipulasi jujur. Manipulasi itu adalah sebenarnya kegiatan tangan yang terampil, itu arti manipulasi. Sedangkan jujur itu adalah sesuatu berkata yang jujur, atau sesuatu yang jujur, yang sebenar-benarnya, itu merupakan arti dari kata jujur. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Soal nomor 7. Hyena, anjing hutan. Pilihan jawaban: anoa, macan; B, luwak, burung; C, kuwuk, kambing; D, bajing, kucing; E, keluai, musang. Kita perhatiin dulu teman-teman. Silakan dipilih jawabannya terlebih dahulu. Oke, kita bahas soal nomor 7. Jadi nama lain dari hyena itu adalah anjing hutan. Jadi yang poin 1 dan poin 2 yang dipertanyakan itu adalah sesuatu hal yang sama, cuman beda dari penyebutan nama. Hyena itu adalah anjing hutan. Kita coba dari yang A. A, anoa, macan. Anoa itu adalah kerbau kecil ya teman-teman sekalian, mungkin ada yang belum mengetahui. Jadi anoa itu adalah kerbau kecil yang tingginya paling 1 meter. Sedangkan macan ya pasti kita sama-sama udah tahu. Jadi dua hewan yang berbeda. Kemudian luwak dan burung yang B juga dua hewan yang berbeda. C, kuwuk dan kambing. Kuwuk itu kucing besar yang seneng makan anak ayam teman-teman. Dan yang poin keduanya yaitu kambing, juga hewan yang berbeda. Yang D, bajing, kucing. Bajing itu sejenis tupai. Dan pasangannya kucing juga hewan yang berbeda. E, keluai, musang. Nah, nama lain dari musang itu adalah keluai, teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Soal nomor 8. Kenya, Republik. Pilihan jawaban: A, Islandia, monarki; B, Kanada, republik; C, Irak, republik; D, Belgia, persemakmuran; E, Denmark, republik. Silakan dipilih jawabannya teman-teman. Kita bahas soal nomor 8. Kita pahami Kenya, republik. Jadi bentuk pemerintahan negara Kenya itu, teman-teman sekalian, adalah republik ya. Jadi bentuk pemerintahannya republik. Jadi poin satunya negara, yang keduanya bentuk pemerintahannya. Kita lihat. Yang A, negaranya Islandia, benar. Tapi bentuk pemerintahannya monarki. Islandia itu penganut bentuk pemerintahan republik ya teman-teman. Jadi yang A itu salah. Yang B, Kanada, republik. Nih, negaranya benar. Negara poin satunya Kanada. Tapi bentuk pemerintahan Kanada itu bukan republik teman-teman sekalian.
tapi monarki. Monarki itu yang dipimpin oleh raja gitu. Kemudian yang C, Irak, republik. Nih, negaranya Irak dan bentuk pemerintahannya republik. Maka jawaban yang benar yaitu yang C. Kemudian untuk yang D, Belgia, persemakmuran. Negaranya benar nih, Belgia. Kemudian bentuk pemerintahan Belgia itu bukan persemakmuran, tapi federal. Maksud dari federal itu beberapa negara bagian, negara-negara kecil itu bekerja sama dan membentuk suatu kesatuan. Kemudian yang E, Denmark, republik. Negaranya benar, Denmark, tapi bentuk pemerintahannya yaitu bukan republik, melainkan monarki. Jadi kita harus banyak-banyak memang baca ya teman-teman, baca-baca semua sumber untuk menjawab soal-soal dari tes intelijensi umum khususnya analogi ini. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Soal nomor 9. Kompor api. A, lemari. S, B, kipas angin. C, palung gua. D, pohon buah. E, jalan macet. Silakan dipilih jawabannya teman-teman. Pembahasan soal nomor 9. Kita ketahui dulu poin satunya kompor, poin keduanya api. Jadi kompor itu menghasilkan api. Kita lihat poin yang A. Lemari apakah menghasilkan es? Belum tentu nih teman-teman. Kalau lemari pakaian ya nggak ngehasilin es ya, tapi ngehasilin pakaian. Itu juga kalau pakaiannya dibeli ya, nggak tiba-tiba ada dalam lemari. Jadi yang A otomatis salah. Kemudian yang B, kipas angin. Nih, kipas otomatis menghasilkan angin. Jadi jawabannya yaitu yang B. Kemudian yang C, palung gua. Palung itu adalah tanah yang berlekuk dalam. Palung juga ya sering disebut dengan gua. Tapi untuk nomor 9 ini bukan dicari yang persamaan katanya ya teman-teman sekalian. Tetapi hasil dari poin satunya kompor itu menghasilkan api seperti itu kan. Jadi otomatis yang C salah. D, pohon buah. Pohon menghasilkan buah. Ya, benar. Tapi yang poin di sini hasilnya itu adalah sesuatu yang tidak dalam satu unsur, teman. Kalau pohon menghasilkan buah itu memang udah unsurnya. Pohon menghasilkan buah dan tidak seluruh pohon juga menghasilkan buah. Jadi bukan. Kalau kompor pasti menghasilkan api. Begitu juga dengan pilihan jawaban yang B tadi, kipas menghasilkan angin. Kemudian yang E, jalan macet. Jalan tidak menghasilkan macet ya teman-teman. Tapi penduduknya yang menghasilkan macet. Jadi jawaban yang benar yaitu yang B. Soal nomor 10. Memasak panas. A, abrasi, hempasan. B, reruntuhan, penghancuran. C, matahari, hujan. D, rayuan, pujian. E, serpihan, potongan. Silakan dijawab teman-teman. Oke, kita bahas soal nomor 10. Yang A, abrasi, hempasan. Jadi kalau kita lihat soalnya yaitu memasak panas. Jadi memasak itu membutuhkan tenaga panas gitu ya teman-teman, kurang lebih. Jadi untuk yang A, abrasi, hempasan. Abrasi itu terjadi karena ada hempasan air. Memasak juga terjadi karena adanya unsur panas. Jadi jawabannya yang A. Kita lihat yang B sampai E-nya ya teman-teman. Reruntuhan, penghancuran. Reruntuhan itu yaitu sisa bangunan yang rusak. Sedangkan penghancuran yaitu proses menghancurkan. Ini beda prosesnya teman-teman ya. Seharusnya reruntuhan itu ya dihancurkan gitu. Tapi reruntuhan ini biasanya sisa-sisa bangunan yang
sudah rusak ataupun sudah lama yang tidak ditinggalin gitu kan. Kemudian yang C, matahari, hujan. Ini dua unsur yang berbeda, jadi otomatis beda, jawabannya salah. Yang D, rayuan, pujian, sama seperti yang C. Kemudian yang E, serpihan, potongan. Nah, ini sebenarnya penjelasan ya. Serpihan itu adalah potongan-potongan kecil. Yang sini adalah potongan adalah sesuatu yang dipisah-pisah gitu. Jadi itu dia tadi ya, teman-teman sekalian, pembahasan dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Oke teman-teman sekalian, itu dia tadi 10 soal mengenai tes intelijensi umum, khususnya pada subtema analogi. Insya Allah kedepannya kita akan bahas mengenai tema-tema yang lain dari tes intelijensi umum seperti deret hitung dan yang lain sebagainya. Semuanya akan kita bahas mengenai tes intelijensi umum. Karena itu jangan pernah bosan untuk datang ke channel kami ya. Kemudian kembali lagi kami ingetin, untuk apabila ada pertanyaan yang belum sempat kami jawab di kolom komentar, silahkan kunjungi Instagram kami di @ruli_gusmanto. Terima kasih ya teman-teman sekalian, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kami doakan bagi teman-teman yang udah subscribe, yang udah like, udah komen, semoga diterima di CPNS tahun 2021 nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.